kawan Dina. Let's pray together again. Ada, Ben. Ada aman. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Silakan Dita dipimpin. Boleh. Oke, mari teman-teman, kita pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional judulnya Halo-Halo Bandung. Dalam hitungan 3 kita akan mulai menyanyikannya. 1, 2, 3. Selanjutnya, silahkan presensi secara mandiri melalui link yang sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Yuk, silahkan yuk. Sekarang kita mengecek ya, yang sudah siapa, yang belum siap. Kita mengecek apakah ada yang tidak hadir untuk pertemuan di hari ini. Totalnya 32 ya? Sudah masuk, sudah semua? Sudah ya? Oke. Ada 3 orang yang tidak masuk. Siapa? Siapa teman kalian? Ija, Noel, Rio. Kita tanya ke wali kelasnya. Kira-kira Wija kenapa tidak masuk? Ya. Berarti hari ini ada 3 orang yang tidak masuk? Ya. Good. Nah sekarang selanjutnya, hari ini kita akan belajar apa? Layar ya, pada reaksi dan kesamaan laju reaksi. Nah sebelum ke materi, silahkan buka kembali link Google Form yang sudah kami bagikan lewat grup WhatsApp. Tapi ini berkaitan dengan link pretest. Ya, jadi kita akan pretest terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kemampuan kalian. Kira-kira di rumah sudah baca belum materinya? Begitu ya? Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Sudah dapat semua linknya ya? Sudah membagikan? Oke, kerjakan secara mandiri, secara jujur dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Galak? Sudah? Oke. 1 menit lagi ya. Yuk. Sudah? Oke, Ismail sudah? Yang lain? Sudah?
menjelaskan, kita sudah membahas mengenai konsep laju reaksi. Ada reaksi yang berjalan cepat, ada reaksi yang berjalan lambat. Ya, jadi ada pertanyaan pertama, ini adalah pertanyaan review mengenai materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan materi di pertemuan sebelumnya? Pertanyaannya adalah, kira-kira dari kedua gambar A dan B, reaksi manakah yang akan berjalan cepat? Oke, kita mulai. Coba di refresh kalau misalkan belum bisa. Sudah? Yang A tadi gambarnya apa? Kembali. Yang B gambarnya? Iya, pembusukan buah. Yang ditanya reaksi yang berjalan bagaimana? Cepat. Bisa dibayangkan? Masih ingat materinya? Masih. Sudah 9, 10, 11. Waktunya tersisa 25 detik lagi. Ayo lagi. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, waktunya habis. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi ada gambar dua mobil, tapi gambar dua mobilnya dia berada dalam tempat yang berbeda. Tempat yang satunya mobilnya berada di lingkungan terbuka, di lapangan. Sedangkan mobil yang satunya misalkan di dalam garasi. Menurut kalian dari kedua posisi mobil tersebut, manakah yang mobilnya nantinya akan mengalami laju pergerakan lebih cepat? Oke, kita mulai. Silakan A or B. Oke. Semakin lancar ya internetnya ya. Tadi hanya berapa 12 ya pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua sudah semakin lancar. Oke. Good. 23. Apakah ada yang akan menjawab A? Kita lihat, masih ada waktunya. Oke, sudah waktunya habis. Mem boleh minta pendapat dari Amirul. Amirul jawab apa? B. Why? Karena kalau di tempat terbuka dia lebih gampang terkena lumpur asam. Iya, jadi konsentrasinya lebih tinggi. Iya. Sehingga pergerakannya lebih mudah. Iya, lebih mudah dan lebih cepat terjadi. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah mendapatkan konsep mengenai hukum persamaan laju reaksi atau persamaan laju reaksi? Sudah ya? Apa sih tujuan pembelajarannya? Jadi untuk hari ini ada 3. Yang pertama adalah menyatakan cara menentukan order reaksi. Order itu apa? Cara menentukannya bagaimana? Ya, kemudian yang kedua, menginterpretasikan. Ya, apa yang diinterpretasikan adalah persamaan laju reaksi. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai ketetapan laju reaksi. Nah, misalnya kita menuju ke video. Jangan ya. Silahkan disaksikan videonya. Kemudian dari video tersebut kira-kira muncul pertanyaan apa?
Nah, dari video yang tadi, misalkan mulai mengambil salah satu contoh yang diberikan video. Jadi ada tampilan data, ya, data hasil percobaan. Kemudian dari data tiba-tiba ada grafiknya. Nah, kira-kira dari layar, kira-kira apa sih pertanyaan yang muncul di benak kalian? Mungkin ada bisa perwakilan dari kalian yang menyampaikan argumen atau pendapatnya. Ada? Oke, Ilham, silakan. Boleh berdiri? Iya. Saya penasaran nih, bagaimana cara kita menghitung laju reaksi dari tabel grafik atau berarti dari order grafik tersebut? Dari grafik ordernya. Jadi tadi ada tabelnya ya? Iya. Tiba-tiba muncul. Kira-kira cara menghitungnya bagaimana? Iya. Itu pertanyaan yang muncul. Oke, terima kasih Ilham. Oke, good. Ya. Jadi pertanyaan Ilham tadi yang nanti akan kalian kerjakan bersama dalam kelompok diskusinya. Ya, ada tabel data hasil percobaan. Kok tiba-tiba dari data tersebut bisa dibuat menjadi grafik? Oke, kalau di matematika kan pernah belajar grafik. Nah, di sini ada grafik juga. Tapi apa hubungannya dengan laju reaksi? Kan begitu pertanyaan Ilham ya. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira bagaimana sih cara menghitungnya? Ya, oke. Nah, Rima akan memberikan sedikit pengantar. Jadi sebenarnya apa sih order itu? Order itu artinya tingkatan reaksi. Ya, nah didapatkan dari mana? Seperti dari video tadi, didapatkan dari data hasil percobaan. Ya, nanti nilai order itu berupa nilai pangkat angka. Jadi misalnya kalau pangkat 2, berarti nanti konsentrasi zatnya pangkat berapa? 2. Kalau misalkan ordernya 0, berarti pangkatnya 0. Oke, coba bertanya dari video tadi, kalau ada yang menyimak, ada ingat ada berapa jenis order, grafik order? Ada 3. Oke, berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama order 0, order 0, yang kedua order 1, order 1, yang ketiga order 2. order 2. Oke, kita lihat di layar. Apakah benar? Benar ya. Oke, grafik order 0 disebut dengan grafik konstan. Kenapa konstan? Karena nilai lajunya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Ingat, dalam matematika berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, maka nilai lajunya tidak akan berpengaruh atau tidak bergantung terhadap konsentrasi reaksi. Yang kedua tadi apa? Grafik order berapa? Order 1. Order 1 disebut dengan linear. Artinya lajunya dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Iya, order 2. Pernah membayangkan atau melihat parabola? Jadi kalau setengah parabola, setengahnya bentuk parabola. Ya, jadi grafik order 2 kita bisa sebut dengan grafik setengah parabola. Maksudnya apa? Jadi pangkatnya pangkat 2. Laju reaksinya merupakan pangkat 2 kalinya konsentrasi reaksi. Nah, kenapa yang kita gunakan adalah konsentrasi per reaksi, bukan produk? Oke, jadi begini. Dalam laju reaksi, ya, yang kita tentukan adalah bagaimana perubahan lajunya. Kan begitu ya? Nah, kalau produk itu kan sudah hasil akhir, berarti perubahannya tidak akan kelihatan. Sehingga hati-hati, nanti dalam penentuan persamaan laju, zat yang kita gunakan hanya per reaksi saja, produknya tidak. Makanya kalau kalian perhatikan dari persamaan laju reaksi, A tambah B menjadi C tambah D, yang menulisnya hanya zat apa di studi persamaan lajunya? A dengan B. Kenapa hanya A dengan D? Kelihatan C dengan D bertindak sebagai apa? Ya, kemudian
Pangkat M dengan N disebut dengan apa tadi? Jadi nanti setelah kalian hitung, pangkat M dengan N-nya akan berubah menjadi angka. Ya, tergantung order yang dapatkan berapa, 0, 1, atau 2. Tinggal diganti saja dengan angka. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengantar materinya? Sudah punya bayangan? Sudah. Oke, good. Nah, sekarang kita ke pembentukan kelompok. Kelompoknya ada 6 kelompok. Silahkan dilihat, kemudian disesuaikan bergabung dengan kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Yang kelompok 2, 3, 4, 5, 6 bisa menyesuaikan. Ilham gimana? Oke, sekarang bergabung dengan bagikan LKPD mulai dari kelompok 1. Dan 6. Ilham 6 ya? Oke, sudah kan semuanya? Sudah. Kalau sudah silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Dilihat, diamati. Ya. Oke, kalau sudah, kalian bisa buka grup WhatsApp-nya yang sudah kirimkan link bahan ajar, link e-modulnya melalui aplikasi Flip. Sudah dibuka? Oke, silahkan manfaatkan e-modul tersebut sebagai salah satu referensi, ya. Nah, di dalam modul ajar atau e-modul, selain materi yang Mem berikan, Mem juga mendatangkan link video pembahasan soal. Ada di halaman 8. Ya, jadi nanti bentuk seperti ini ada linknya. Silakan kalian menuju ke linknya untuk menjadikan sebagai tambahan referensi pembelajaran dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang ada di LKPD. Oke, semua sudah buka bahan ajarnya? Sudah? Bagaimana tampilannya? Menarik sekali. Menarik. Oke, mungkin bisa kasih respon siapa ya? Gimana lah? Tampilannya lah? Bagus. Oke. Tadi dibuka kan bisa buka lagi? Oke, berarti semua sudah buka ya? Nomor 2 bahan ajar. Untuk referensinya, kalian bisa menggunakan e-modul yang memberikan linknya, buku paket, boleh menggunakan internet. Ya. Yang penting jangan lupa untuk saling berdiskusi aktif dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahannya. Oke. Iya tuh kalau dia mencari ordennya kan di ini satu
ini satu, ini kan ini yang betul harusnya, dia sama satu harusnya. Ada yang mengalami kesulitan? Kalau yang mengalami kesulitan, boleh nanti akan yang bantu. Ya. Kalau misalnya mau cari kakak nanti sini dapat mungkin kalian udah coba. Iya, kamu pakai percobaan juga. Tapi Ada lagi? Bisa ya? Oke, jadi boleh pilih percobaan berapa saja, hasilnya akan sama ya nilainya. Ini percobaan berapa? tadi kita Satu. Terus yang percobaan lain dicoba tidak? tadi Oke, sama ya? Ikut kelompok berapa ini? 5. Oke. Kalau pembagiannya 1,333 itu ya. Ambil 3 angka di belakang. Kalau 1,333 ambil 1,333 saja. Ya, jadi kalau di desimal kesepakatan ini dia ambil 3 angka di belakang koma. Ya, oke, sudah Pak? Nomor 1 sudah mem. ada masalah? Aman mem. Nomor 2 Aman. Oke, kelompoknya Pio sudah? Ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kelompoknya Fiona sudah? Sudah, Mem. Oke. Nomor 1? Sudah. Nomor 2? Oke. 2. Tak ada masalah? Tidak, Mem. Tidak ada. Oke. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala? Boleh Mem tanya dulu ya satu persatu. Dari kelompok 1, bagaimana kelompok 1 ada kendala? Tidak ada. Aman. 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 Good. Kelompok 3? Aman. Kelompok 4? Aman. 5? Aman. Nah? Aman. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita menuju ke fase yang selanjutnya, yaitu adalah presentasi. Oke. Kita panggil saja nomor 1. Nomor 1 ada yang mengerjakan? Oke, dari kelompok 1 boleh dituliskan dulu. Setelah itu nanti dijelaskan ya. Siapa yang menulis?
Ini yang kelompok lain kembali menuju kelompok 1. Kelompok 2, sorry. Soal nomor 2, boleh? Siapa yang mau menjadi pionir? Oke, kelompoknya Fiona. Boleh. Silakan. Ada orang yang mau menuliskan? Ya. Boleh, silakan. Di sebelahnya dalam saja. Ya, kelompok 6 kelihatan tulisannya? Kelihatan, Mem. Kelompoknya Chandra? Kelihatan. Kelompoknya Fiona? Gimana kelompoknya Fiona yang menulis? Kelompoknya Fiona kelihatan tidak? Kelihatan. Berarti ini ayat. Satu ayat. Coba lihat kita lihat di dalam pas 1. Siapa yang menjelaskan? Fiona? Coba lihat kelompok 1 dulu. Tadi ada. Kelompoknya Fiona? Saya dan Fiona. Nanti kita mulai dari soal nomor 1 ya. Jadi semuanya nanti lihat jawabannya di soal nomor 1 masing-masing kelompok. Nanti dari penjelasan kelompok 1 ya yang maju ya. Ya kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada silakan. Oke, kita tunggu kelompok 2 selesai menulis ya. Kelompok 2 kita kelompok berapa? Betul ya, kelompok 2 ya. Nanti setelah selesai kita mulai pembahasan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai dari presentasi. Kelompok pertama ada Nadiah dan Amil. Yang lain menyimak terlebih dahulu ya. Nanti pada saat kita jawab Jadi kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kita mengenai soal nomor 1. Nah, yang pertama kan dari tabel tersebut ada NO dan BR2. Yang pertama kita mencari orde NO. Kita memakai jawaban pertama dan ketiga. Jawaban pertama dan ketiga kita menggunakan rumus laju V3 dibagi V1 sama dengan K3 pangkat 3 bagi A yang ketiga percobaan ketiga pangkat X dikali percobaan yang B molar yang B pangkat B, terus bagi K1 dikali A pangkat X, terus B1 dikali B. Jadi dari tabel kita mendapatkan yang laju 3 itu 24, laju pertama 6, 24 bagi 6. Kemudian di sini kita masukkan saja sore ini. Kenapa dicoret K3 sama K1? Kita anggap nilainya kan kita belum tahu, jadi kita anggap sama, makanya kita coret saja. Kemudian yang ini karena dari percobaan ketiga sama K1 sudah sama, jadi kita coret aja langsung. Nah, kita akan mencari nilai dari X bagi 0,2 bagi 0,1 hasilnya jadi 2, 24 bagi 6 hasilnya 4. Nah, 4
4 sama dengan 2 pangkat X. Kita mencari orde, kita mencari X. X kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Dan X sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi dari NO2 ordenya 2. Oke, berarti untuk kelompok 1 dapat orde NO-nya adalah 2. Grafiknya? Grafik yang konstan, linear, atau setengah parabola? Setengah parabola. Setengah parabola. Oke, kita lanjut dulu ya ke orde BR2. Nanti baru setelah itu ke soal B, sambil B baru kita tanya jawab. Nah, yang kedua, kita akan mencari orde BR2. Kita menggunakan percobaan pertama dan kedua. Pertama, pakai rumus persamaan laju reaksi, yaitu V2 sama dengan K2 beri polaritas pangkat X dikali polaritas B pangkat Y dibagi V1 sama dengan K1 dikali polaritas pangkat X dikali polaritas pangkat Y atau konsentrasi pangkat Y. V2 pada data pertama itu bernilai 12 dan V1 bernilai 6 sama dengan K2 dikali hasil konsentrasinya adalah 0,1 dan konsentrasi percobaan pertama adalah 0,1 juga. Terus konsentrasi pada B percobaan kedua adalah 0,1 pangkat Y dan percobaan pertama adalah 0,05. Sesuai dengan yang dijelaskan Amirul pada periode kedua tadi, ini karena kita tidak mengetahui nilainya, jadi dianggap sama, dicoret. Ini 0,1 dibagi 0,1, hasilnya juga sama dengan dicoret, dan yang dibagi adalah 0,1 dibagi 0,05. 0,1 dibagi 0,05 hasilnya adalah 2, 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 sama dengan 2 pangkat Y. Cara mencari Y-nya adalah berapa pangkat berapa hasilnya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2. Y sama dengan 1. Sehingga diketahui orde dari BR2 adalah 1 dan mempunyai grafik linear karena ordenya sama. Selanjutnya, yang 1B ya, kalau tidak salah ya. Oke, gimana dengan yang 1B? Yang 1B kebanyakan adalah persamaan laju reaksinya. Rumus persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Dan apabila kita sudah mengetahui nilai X dan nilai Y, sehingga dari tabel 1 apabila kita menuliskan persamaan laju reaksinya tinggal menambahkan atau membagi nilai X dan nilai Y-nya. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Boleh? Kelompok berapa bagus? Agak besar, suaranya luas. Bagus dari kelompok ini. Nah itu yang dari orde itu yang BR ya. Kenapa dia pakai V2 per 1 atau bisa pakai yang lainnya? Oke, jadi saya mau menjawab kenapa kita pakainya V2 dan V1. Jadi kita pakai V2 dengan V1 karena pada percobaan kedua dan ke-1 memiliki konsentrasi nilai K atau nilai awalnya itu sama. Jadi kita memakai nilai yang sama. Nah, untuk menentukan bagaimana caranya itu kita karena nilainya BR2, jadi pada tabel kita menggunakan konsep untuk BR2 dan melihat konsentrasi Na dan melihat berapa konsentrasi yang sama. Jadi yang dipakai adalah konsentrasi yang sama. Oke, ada tambahan lagi? Saya ada apa cuma ditanya yang mendapatkan nilai X dari orde itu bukan dari bukan 4 sama dengan 2 pangkat X itu untuk menggunakan X-nya itu Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana kita untuk menentukan nilai X-nya ya? Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan nilai X, kita cari berapa 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Karena kan di sini ada konsep sama dengan di sini. Berarti kan nilainya seimbang atau setara. Jadi kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Gimana Arya? Oke, sebagai plus untuk kelompok 1. Itu ya? Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Silahkan kelompok 2.
bahan pertama. Kita pakai satu bahan pertama, yaitu yang nilai NO. NO-nya itu 4 kali 10 pangkat 3 sama paduannya itu 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, terus laju nol itu apinya itu 2 kali minus 10. Nah, itu soal sudah diketahui nih. Diketahui nilai NO itu sama dengan 2. Nah, terus nilai H2-nya itu 1. Nah, ditanya, ketahuan laju reaksi kah? Dan kesatuannya itu apa? Rumus untuk menentukan jadi kita cari kakaknya dulu. Nah, ini itu tuh langsung. Jadi V-nya itu sama dengan dari kakaknya itu. Jadi kita langsung masukin rumusnya 32 dikali pangkat 10 pangkat minus 7 per 4 dikali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2 lagi dikali 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 1. Di berapa dapat nilai K-nya, Fiona? Nilai K-nya sama dengan 1,333 dikali 10 pangkat minus 2 per S. Oke, lanjut, Haikal. Saya memakai advice dari kelompok kedua yang simultannya. Yang pertama itu kenapa yang bagian ketiga itu yang bagian 10 pangkat minus 7 sama 10 pangkat itu yang pertama. Terus yang kedua yang kedua nanti yang bagian yang paling dekat. Pangkat 2-nya kemana? Oke. Nah, untuk pertanyaan saya kalau jawab pertanyaan kedua ya. Untuk pangkat 2 ini kemana? Mungkin salah teman saya, maaf, bikin nomor 12. Dan kalau untuk pangkat ini sama minus 9 itu jadi 2 karena kalau pembagian itu pangkatnya jadi kurang. Jadi 7 kurang minus 9 hasilnya 2. Oke, begitu? Haikal? Bisa? Oke, kerja berkelas dan untuk kelompok. Kita akan menjawab dari tujuan pembelajaran kira-kira tercapai atau tidak. Ya, kesimpulan yang pertama, penjelasan tentang order reaksi ya. Coba lihat di LKP ini ya. Boleh kelompoknya Arya? Dibacakan. Order reaksi itu Boleh berdiri. Jadi order reaksi itu menyatakan harusnya mengatur faktor konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Oke, bagaimana kelompok lain? Sepakat? Oke, good job. Yang kedua, menginterpretasikan kesamaan laju reaksi. Kelompoknya Rina, silakan. Oke, dari kelompok kami kesimpulan dari nomor 2 tulisan kesamaan laju reaksi adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali B yaitu konsentrasi B dipangkatkan Y, di mana P adalah laju reaksi dengan satuan molar per second, lalu K adalah konsentrasi laju reaksi yang satuannya itu dipengaruhi oleh order total yaitu N pangkat 1 kurang N per second. Lalu A adalah konsentrasi A, B adalah konsentrasi B, X adalah order reaksi terhadap A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Oke, thank you. Yang lain, sepakat? Oke, jadi cara bagus menginterpretasikan. Kemudian yang terakhir, kelompoknya Raju ya. Kemudian Raju. Oh, ini. Silakan Raju. Adalah ungkapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu dan katalis. Nilainya berbanding terbalik dengan timpalan waktu. Oke, terima kasih. Bagaimana yang lain? Ya. Jadi tadi mengenai order, ingat order adalah tindakan reaksi bukan didapatkan dari koefisien reaksi tapi didapatkan dari data hasil percobaan ya.
di soal nomor 1. Oke, kemudian cara menuliskan pesan laju reaksi. Berarti seperti yang 1B tadi yang disampaikan oleh kita. Ya, kemudian untuk tetapan laju reaksi, ingat satuannya bergantung pada order totalnya. Jadi kita harus mencari ordernya, kemudian ditentukan order totalnya, baru bisa menentukan satuannya. Oke, good. Betul sudah kita semua. Kelompok terbaik. Kelompok terbaik jatuh kepada apa itu? Nanti kelompok yang silakan kelas istirahat menunggu Jumen ya. Akan memberikan reward untuk kelompok PAB. Dan lanjut saja. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuka link form. Silakan mengerjakan soal proses yang dikerjakan dari sini. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 4 menurun? Sudah? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Oke, sudah semua. Bagaimana soal prosesnya? Bisa? Bisa. Ya, nanti akan kami cek hasilnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya adalah membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai teori tumbukan. Ya, jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai teori tumbukan. Oke, kita beri close dong untuk kita. Nah, sekarang sebelum berakhir pembelajaran, silahkan bersiap dan ketua kelas memimpin ya. Tiga, empat, nomor berapa? Oke, sudah? Silakan bersiap dan kita berdoa.
nilainya